Selamat sore, hari ini kita ada di tempat ini bukan kebetulan tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang ada pada kakak, mama, ya, Ribu, sehingga sudah boleh mencapai usia, lewat dari usia, ya, usia anugerah ya, 74 apa 75 ya? 73 tahun. Ini sesuatu yang memang luar biasa. Nah, oleh sebab itu izinkan saya dulu untuk menyapa kita dengan salam persaudaraan kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita. Saya minta yang berulang tahun hari ini membaca satu ayat buat kita untuk kita renungkan bersama-sama, karena kita tahu bahwa kehidupan kita memang waktu ulang tahun ada yang anggap biasa-biasa, bahkan ada yang overacting sehingga merayakan itu luar biasa, bahkan melupakan Tuhan. Tetapi hari ini kita bersyukur kita ada di tempat ini karena satu-satunya yang punya usia bertambah, ya. Sebenarnya usia kita bukan bertambah. Masa hidup kita 70 jika kuat 80. Kalau Tuhan kasih usia 80 sebagai bonus 70-80. Nah, kalau satu hari bertambah atau usia kita bertambah sebenarnya berkurang 1 tahun. Jadi kalau dari 80 kurangin 73 tinggal berapa tahun? 7 ya? Tinggal bagaimana nih? Yang punya hidup tinggal 7 tahun dan anak-anak yang mau melihara orang tua untuk selamanya, istilah 7 tahun ini bagaimana? Mau happy atau mau berduka atau mau merana hidup sendiri aja? Sunyi sepi sendiri, tiada temanku. Jangan. Itu lagu masa lalu. Tapi mari kita berjalan bersama Tuhan. Waktu orang berjalan bersama Tuhan, itu ada hari-hari yang luar biasa. Bahkan dia nggak akan pikun. Satu kisah, John Deverson itu seorang yang memang milioner di Amerika. Dia punya perusahaan minyak luar biasa. Usia 30 dia udah menjadi milioner di Amerika. Tapi usia 40 tahun, dia mengalami penyakit yang tidak akan membawa dia untuk usia 41 tahun. Dokter, bahkan ahli-ahli yang menjadi dokter pribadinya udah katakan, John, usiamu tidak lama lagi. Dan setiap hari dia cuma makan sop dan biskuit. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu dia mulai tidur, karena memang ini dia sama kayak Clinton, sama kayak kami, Baptis, orang Baptis. Jadi orang Baptis itu memang gigi-gigi dan memang tegas. Maka itu kita lihat ya, sekarang ini Bill Clinton kasih keputusan apa? Ada nggak perempuan laki-laki? Donald Trump. Bill Clinton juga, dia Baptis juga. Maka itu orang Baptis nggak neko-neko. Ya, tidak. Maka itu dia kasih keputusan apa? Hanya ada pria dan wanita. Dan memang Alkitab katakan itu aja, pria dan wanita. Oleh sebab itu waktu John Deverson ini mengalami hal yang sama, waktu dia mulai teringat, kekayaan saya ini buat apa lagi ya? Saya akan tinggalkan dunia ini. Dan dia mulai bentuk satu klinik penelitian, membuat apa? Obat penyeselin. Yang dimana zaman dulu tuh pelaut banyak meninggal ya, karena gatal-gatal aja meninggal. Tapi waktu dia mulai buat itu, dia mulai sumbang sana sini untuk kemuliaan nama Tuhan. Usianya bukan cuma usia 40 tahun. Tapi coba Bu, ditambah 50 tahun. Usia 90 tahun lebih baru dia tinggalkan dunia ini. Tapi dia harus mengalami kebotakan. Oleh sebab itu, mari Ibu tolong baca buat kita satu ayat saja dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ada orang hidup nggak bijaksana. Dia mementingkan diri sendiri, dia berpikir, gua dulu lah. Itu bijaksana dia. Padahal itu sebenarnya tidak bijaksana. Waktu dengan kekurangan dia mengutamakan orang lain, itulah bijaksana. Jangan takut kekurangan.
Saya senang nih ketemu dengan istri saya yang tadinya maaf, papaya setengah matang gitu ya. Yang jadi Tom and Jerry. Tapi begitu menikah, pacaran aja pacaran. Begitu mau menikah saya bilang, kamu siap nggak? Rumah kami itu nanti bukan milik kami aja, tapi numpuk. Dia shock. Kok bisa sih? Iya, apa yang menjadi milik kita, itu ada bagian orang lain di sana. Kamu siap nggak? Shock dia. Tapi mulai, saya cuma berdoa. Saya tidak pernah memaksa istri saya. Yang tadinya pacaran, saya ya mengalir aja. Saya berdoa, Tuhan, kasihlah. Dan engkau sendiri yang mempertemukan dirimu dengan istri saya ini. Dan apa yang terjadi? Waktu dia katakan begini, Pi, mulai hari ini kan kita udah menikah. Apa yang menjadi milik kita, itu ada bagian orang lain, tapi saya mau lakukan itu terutama untuk Tuhan. Dan kita perlu tahu, dari kekurangan dia berikan. Bahkan sponsor banyak hamba Tuhan yang sekarang hamba Tuhan terkenal, banyak. Tapi ya udah, kita nggak usah sebut satu-satu ya. Bahkan ada yang maaf, dari yang sudah tumbuh payudara, hilangin dan dipakai Tuhan luar biasa. Waktu dia lakukan itu saya cuma tersenyum dan saya katakan, Tuhan, yes. Saya berdoa secara pribadi dengan Tuhan sambil mandi, saya keluar air mata. Terima kasih Tuhan. Karena saya tahu, istri saya ini medit. Mau masuk tapi nggak mau keluar. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Dan dari situ, kita hidup tanpa bekerja, digaji oleh siapapun, tapi Tuhan memberikan itu. Oleh sebab itu, mari kita lihat, ya, jangan egois. Mari kita berhikmat. Karena ini paling penting dalam hidup kita. Contohnya, satu hari berapa sih liter yang oksigen kita hirup? 1 liter oksigen itu berapa jam, Ibu Ros, waktu itu? Kita hitung itu. 1 menit 5.000. Coba. Oke, taruh 5.000, 1 liter. Kali 24 jam berapa liter itu? Ya? Kali 5.000. Kali 30 hari. Itu Tuhan berikan cuma-cuma loh. Masa kita nggak bisa memberikan ucapan terima kasih buat dia? Tuhan terima kasih ya. Dan saya merasakan itu betul. Saya waktu kena stroke, saya katakan, Tuhan, saya tidak mau. Kalau mesti tinggalkan dunia ini, yes, udah, silakan. Saya udah bertemu dengan engkau. Kenapa? Kalau saya hidup Tuhan dengan cacat, saya membuat istri saya dan anak-anak menderita, mengurusi saya. Semua akan hancur. Bahkan saya pun akan menjadi terlunta-lunta. Tapi Tuhan luar biasa. Dan hari ini, semua obat yang saya minum, gula darah, semua beres. Tuhan angkat. Padahal gula darah itu harus minum obat seumur hidup ya. Nah, oleh sebab itu, dari firman Tuhan ini satu momentum ya, untuk kita dapat mengucap syukur atas kehidupan yang kita jalani. Dari mulai kita ya, masa embrio di dalam kandungan. Ingat, embrio itu bukan hasil karya kita manusia, tapi waktu setetes darah ya, spermatozoa dengan induk telur ketemu, akhirnya mulai jadi embrio. Embrio mulai jadi janin di dalam kandungan. Itu terbentuk dari setetes darah. Dan waktu Tuhan tentukan di situ, Tuhan bilang, ya Noman, kamu kulit nggak boleh putih ya, seperti istrimu, hitam. Hidungmu mancung ke dalam ya, begini. Terus bagaimana? Kita nggak bersyukur. Saya bersyukur. Karena apa? Waktu Tuhan ciptakan kita itu sempurna adanya. Sempurna adanya. Kenapa? Karena memang Tuhan tahu apa yang menjadi bagian dari hidup kita. Dalam kelemahan kita ada di sana kekuatan besar yang Tuhan ciptakan. Nah, kalau satu momentum yang terindah di mana ibu kita boleh mencapai usia 73 tahun, ini bukan hal yang biasa. Kita bersyukur. Saya punya ayah meninggal itu saya masih kelas 2 SD. Setelah meninggal, saya bersyukur. Semua peristiwa itu terjadi dan saya bersyukur. Sehingga saya ada di Jakarta bisa ketemu, baru bangun. Kalau nggak ada peristiwa itu, kita nggak ketemu Nona. Saya bisa ketemu Nona Belanda.
Semua yang semengken satu mulut sayang. Oke? Tapi nggak apa-apa lah. Kamu nggak semengken satu mulut, tapi ya saya bersyukur saya ketemu kamu yang memang menjadi tulang rusuk yang sepadan dengan saya. Dan saya harus bersyukur karena peristiwa demi peristiwa. Oleh sebab itu dari ayat firman Tuhan ini kita harus mengucap syukur atas hidup yang telah kita jalani. Kalau mulai dari lahir kita lihat ya, orang tua kita mulai biayakan kita, tapi memang ada sebagian orang tidak menerima. Waktu dia mengandung anaknya yang dia inginkan, dia nggak siap, dia nggak terima. Kenapa? Wah, gua gadis kok gua langsing. Kenapa sekarang perubahan terjadi? Kok jadi bentuk tubuh saya nggak sempurna nih? Ini bahaya. Waktu dia katakan itu sebenarnya dia menyangkal apa yang Tuhan ciptakan dalam hidup dia untuk menjadi buah kasih sayangnya. Dan maaf, anak itu akan bertumbuh tidak sehat. Akan menjadi pemberontak. Waktu kecil memang kita lihat manis. Maka itu kalau ada di antara kita nggak mengucap syukur hari ini, kita perlu mengucap syukur. Katakan buat Tuhan, Tuhan ampuni saya. Semua yang Tuhan lakukan dalam perubahan hidup saya tahu ada maksud dan rencana Tuhan di sana. Tapi kalau itu terjadi dengan kita, kita menolak. Aduh, istri gue yang tadinya cantik kok jadi begini ya? Kok lihat saya aja jadi musuhan, tapi kalau saya jauh telepon-telepon, apa nggak kesalin nih gitu? Kita mesti bersyukur karena semua ada perubahan hormon di sana yang Tuhan bentuk supaya kita saling mengerti satu sama yang lain. Mulai dari lahir. Mulai dari berjalan. Tapi ada orang yang begitu lahir tinggalkan anaknya. Hati-hati. Anak saya ketemu saya, dia bilang begini. Papi ini untung wajahnya saya nggak lupa ingat ya. Pergi saya masih tidur, pulang saya tidur. Hanya minggu bisa ketemu. Itu pun sebentar. Tapi Bapak Ibu tahu, saya ciptakan. Ingat ya, kasih sayang itu buat kita yang masih muda-muda. Kalau nanti berkeluarga tolong ingat. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Perlu ingat ya. Bukan waktu lamanya kita dengan anaknya kita, itu kita mengekspresi kasih sayang kita. No way. Itu nggak ada arti. Tapi waktu kita pulang capek, lap badan kita, buka baju anak kita, tempel dadanya di dada kita. Itu kasih sayang yang luar biasa. 5 menit aja sudah cukup. Maka itu anak-anak saya nggak ada istilah punya luka batin. Ini dengan kakaknya beda 10 tahun. Kalau perbedaan 10 tahun itu biasanya itu permusuhan yang terjadi. Karena apa? Tertolak. Yang satu merasa sudah sendiri, yang satu merasa, waduh, saya hadir mengganggu. Jadi perbedaan itu nggak boleh. Maka itu seperti Rafael, sebaiknya cepat. Ini udah usia berapa tahun nih? Aduh cepat, 5 tahun aja udah telat tuh. Iya, jangan sampai nanti begitu lahir, baku pukul mereka berdua. Jauh kangen, begitu dekat, apa lu? Ya, gitu ya? Enggak, tapi Rafael hebat. Iya, ya, pintar ya. Jadi oleh sebab itu begini, kita harus mengucap syukur dengan setiap keadaan yang kita alami mulai dari kita lahir. Kita bersyukur kita ada di tengah keluarga papa mama yang jelek di kampung, gali tanah, pukul tanah. Kita bersyukur kita ada di sana. Karena apa? Tuhan punya rencana. Memang waktu saya ambil istri saya itu perbedaan jauh sekali. Istri saya makan Pancasila, saya makan sendok dan garpu. Saya teringat ini kembali lagi ya. Tapi saya bersyukur. Waktu saya nyanyi di Hilton, saya tanya buat istri saya, kamu udah makan belum? Sudah. Karena dia lihat apa? Garpu sama pisau. Dia bilang ini cara makan apa lagi nih? Terus dia lihat situ ada roti, ada sop, ada segala macam. Begitu pulang, baru keluar dari hotel. Cari bakso yuk. Di sini mana ada bakso zaman itu? Gelap, saya bilang. Nggak ada bakso. Kamu tahu nggak gara-gara begini saya putus pacar? Saya bilang ya sudahlah, saya hitung hari-hari aja. Tuhan besok putus nggak? Besok putus nggak? Hari demi hari, bulan demi bulan. Cintanya makin, kalau saya jauh dia makin tanya. Kamu ada di mana? Ada di jalan. Iya sayang. Belum jam 4 kan? Iya.
Tapi ini kita perlu mengucap syukur. Oleh sebab itu kita mengucap syukur atas segala hidup yang kita jalanin. Dan kita ada bersama-sama orang-orang yang kita kasihi. Karena kita tahu sekalipun di suku-suku tertentu tidak ada merasa kasih sayang dari ayah, dari ibu, seolah-olah jauh ya, karena kesibukan. Tapi kita tahu mereka mendidik kita, mereka memberikan semua apa yang mereka punya untuk kita bertumbuh besar dan menjadi bekal bagi kita. Kita harus bersyukur. Saya bersyukur karena peristiwa ayah meninggal, saya mesti mengalami tekanan ya, demi tekanan saya harus tinggalkan kota Ambon. Saya katakan, kenapa mesti mati di Ambon? Mati aja di tempat perantauan. Luar biasa dong. Tapi enggak. Tuhan buat indah. Maka itu, kalau pujian yang dikatakan, indah rencanamu, Tuhan. Saya bisa nangis. Karena siapa sih kita? Tuhan punya rencana sampai kita jauh dari orang tua, kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kita bersyukur. Kita juga harus mengucap syukur karena kebaikannya. Maka itu, ibu, nenek ya, saudara kita, kalau sudah mencapai usia sekarang ini, jangan pernah mengeluh. Dan saya senang ibu kita ini nggak pernah mengeluh. Karena apa? Ya, Tuhan itu baik. Semua kita tuh nggak ada yang langsung diciptakan langsung senang, nggak ada. Maka itu saya katakan buat anak-anak, kalian harus merasakan susah, baru bisa merasakan senang. Kalau kalian sudah merasakan senang, kalian tidak akan pernah mengalami apa itu susah. Dan kalian akan melihat orang-orang, kalian akan lihat dengan sebelah mata. Tapi waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengecap kebahagiaan, kita juga ingat, oh, ada bagian orang lain di sana. Dan waktu kita memberikan itu, jangan pernah takut kekurangan. Tuhan akan tambahkan kebahagiaan itu dalam hidup kita. Ya, ibu bangun dan saya tahu almarhum itu paling tahu. Karena almarhum itu memang, maaf ya, sekalipun gak setuju saya dengan adiknya, tapi saya tetap paksakan diri begitu jadi. Dan dia katakan, luar biasa. Tolong ya, kalau kalian ada apa-apa atau mau cari kendaraan, kasih tahu ya sama abang. Ya memang betul, kita tahu. Abang itu jago dalam istilah kalau kendaraan dan sebagainya, dia itu jago. Dia tahu. Nah, ini yang kita lihat. Kita mulai tertati-tati. Tapi waktu kita melihat ada kebahagiaan di sana, kita bersyukur. Jangan pernah bersungut-sungut. Dan kalau istri saya bersungut-sungut, saya katakan, kamu duduk diam, kamu berdoa. Saya nggak suka itu. Dan sampai sekarang ini, puji Tuhan ya, Tuhan tetap memberikan rasa syukur, itu kita nikmati. Yang kedua dari Mazmur 90 ayat 12. Mari kita merenungkan, ya, dalam kehidupan ini ada enggak hal-hal yang kadang-kadang membuat kita tawar hati. Saya katakan, saya melayani Tuhan dalam bidang spektakuler, kesembuhan ilahi. Tapi pernah saya merasa kecewa dengan Tuhan. Tapi itu salah. Dan saya cepat menarik diri dan mengakui kesalahan. Waktu saya kena gula darah 2010, saya bilang Tuhan gak adil. Orang gula darah, Bang Yaya tahu ya, di tempat dulu yang di Cempaka Baru, itu orang tangan mau putus, orang mau bunuh diri, yang tidak mengenal Tuhan. Tapi begitu Tuhan jamah, ya salah satu Pak Teratur ada di sini nih karena jamahan Tuhan. Sampai lari ke kamar mandi, saya bilang udah jebur. Nggak jadi jebur. Karena dari depan, mundur. Kakak perhatikan nggak? Itu di Kelapa Gading kan? Tapi ini kita lihat, kenapa itu bisa terjadi? Waktu saya tawar hati, saya bilang Tuhan nggak adil. Saya lakukan itu, engkau berikan otoritas itu buat saya lakukan itu buat orang. Kenapa saya alami seperti ini? Tapi cepat saya sadar. Cara iblis menyerang kita. Karena ada 3 sasaran empuk yang iblis suka menyerang. Pikiran, hati, mulut. Maka itu apa yang keluar dari mulut sebenarnya ada dalam hati. Bendaharanya ada di sini, perbendaharaannya. Mari kita tinggalkan, kita tarik. Dan kita cepat datang buat Tuhan. Tuhan ampuni saya. Istri saya yang suka cerewet ini Tuhan, ternyata engkau mengingatkan saya. Kalau saya udah di mimbar, dia suka pukul tangan. Saya bilang, Tuhan, baru mulai. Udah 2 kali lagi dari jam kamu itu.
Tapi jangan seperti teman saya. Ini pintu apa kalau rumah pendeta apa namanya, Kak? Kalau di gereja pastori. Tapi gabung dengan gereja. Jadi di sini dia berdiri, mimbarnya kan di sana. Jadi dia berkhotbah bersemangat kan? Begini lagi kesaksian hidup. Istrinya nggak terima. Ke belakang ambil sapu. Jemaat lihat ke belakang. Aduh. Besok jemaat nggak masuk lagi. Tapi istri saya nggak begitu. Sama jemaat dia baik. Sama suami aja. Kalau suami udah berdiri di mimbar, saya bilang, Tuhan, saya dulu nggak bisa berbicara. Waktu Engkau mempertemukan saya secara pribadi dengan dirimu, mulut saya ini nggak bisa diam tentang Engkau, Tuhan. Tapi kok dibatasin sama istri saya? Tapi saya bersyukur. Karena kalau khotbah saya tuh, biasanya nggak bisa setengah jam, 45 menit, 1 jam lebih. Jadi kadang-kadang anak saya mau pergi kerja, dia masih bilang, "Mah, aku duluan nih." Ya udah, tunggu sebentar lagi. Masih 2 ntar. Oke sayang? Oh ya, mulai lagi deh. Aduh, jadi merenungkan hidup ini, bagaimana hidup kita ya. Ya, waktu kita menjalankan hidup ini ada suka duka. Mari kita jangan mendukakan Tuhan, tapi kita katakan, yes, thank you Tuhan. Ini anak-anak saya yang bisa tanya. Satu waktu mereka bertiga tuh lagi patah semangat. Ya, lagi cemas. Saya katakan, kalau kalian bertiga tidak punya lagi iman, tolong sandarkan kalian punya kepala di bahu saya, dan mari dengan iman saya kalian lihat apa yang Tuhan buat. Kamu uang sekolah pernah nggak kebayar nggak sayang? Kami nggak digaji. Tapi kenapa bisa? Itulah yang kita harus syukuri. Bahwa segala sesuatu di dalam hidup kita, waktu kita jalankan bersama-sama dengan Tuhan, kita syukuri. Makan gak makan kita syukuri. Dan kita bersyukur. Hari ini kita ada di tempat ini bukan kebetulan. Kita cepat merespon semua kesalahan yang kita tuduhkan kepada Allah. Ingat, jangan sekali-sekali kita mengatakan bahwa Tuhan ya mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tapi kalau Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi buat kita, membuat kita semakin dewasa dalam hal rohani untuk merebut berkat yang Tuhan sudah siapkan. Amin? Iya, itu rencana Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dengan kita, jangan pernah kecewa. Hebat nih anak saya. Kalau di kantor itu, dia ditekan habis. Ban mobil dibocorin, kaca spion dipukul ya. Berapa kali dihantam, jatuh kecelakaan motor, keseret, mesti jahit, mesti ini. Tapi saya katakan, sayang kalau kamu nggak kuat, keluar. Ngapain keluar? Saya keluar orang lain ketawa. Saya mesti tunjukkan, saya punya Tuhan yang luar biasa. Berapa kali dites, udah mesti lolos, di-cut. Dan terakhir, kemarin mau tes dia nangis, saya bilang kenapa mesti nangis? Kegagalan itu biasa. Justru kegagalan itu, waktu Tuhan izinkan itu buat kita, untuk kita makin intim dengan Tuhan, meraih lebih lagi. Waktu kita jatuh, bukan kita langsung terduduk, tapi bisa lompat 3-4 tingkatan ke atas. Amin? Amin. Ini yang saya alami. Tapi belum selesai sayang. Amin udah main siap-siap aja. Amin lagi pergi. Ya, yang terakhir, poin yang berikut dikatakan bahwa memperbaharui komitmen. Kalau tadi mengucap syukur, ya, merenungkan hidup, apa yang kita jalankan, apakah sudah benar dengan Tuhan atau belum. Kalau belum, mari kita bereskan dengan Tuhan. Kita duduk, kita ambil waktu untuk buat mesbah keluarga. Bagaimana mesbah keluarga? Bangun pagi-pagi, jangan dulu cari sarapan, jangan dulu cari ini dan itu. Kalau memang mesti berangkat jam 3, berarti bangun jam 2. Ada yang suka lihat renungan Ibu Ros enggak? Renungan Ibu Ros itu biasanya paling telat tuh jam 3. Karena kita mau tidur jam berapapun, jam 2 udah bangun. Dan udah nggak bisa tidur. Karena apa? Udah mulai bertapa dengan Tuhan. Mulai cari hadirat Tuhan. Karena itu aja yang Tuhan inginkan. Nah, mari kita mulai membuat mesbah keluarga. Anak masih tidur, kita pegang, kita jamah dia, ya. Suami istri kita bergandengan tangan, bila perlu pelukan sambil berdoa. Tuhan, inilah kami.
Jadikan kami biji matamu. Jangan dulu pakai orang lain. Tuhan akan mempermuliakan kita. Karena Tuhan ingin lewat kita, dia dipermuliakan. Dan kita juga akan dipermuliakan oleh dia. Nah, yang ketiga ini dikatakan memperbaharui komitmen. Kalau tadi komitmen kita Senin Kemis dengan Tuhan, mari kita mulai begini. Bisa nggak satu hari kita nggak makan? Kalau istri saya dulu bilang susah. Dia katakan apa? Kamu tahu nggak? Makan roti itu kalian orang Ambon ya. Makan sagu itu kalian orang Ambon. Kamu tahu nggak? Kalau saya nggak makan nasi itu nggak nendang. Saya bilang iya. Beda budaya kan? Tapi mari kita jadikan Tuhan seperti itu. Waktu kita nggak lihat makanan pokok kita, ya, kita makan apapun tapi makanan pokok kita nggak makan, belum terasa makan. Mari kita ciptakan Tuhan seperti itu. Kalau belum dekat dengan Tuhan, saya nggak mau Tuhan lakukan sesuatu. Dan jangan takut, kalau bersama Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara yang besar. Amin itu. Maka itu, maaf, sekarang ini kami layani anak-anak muda yang tadinya jatuh. Begitu mereka mulai bangun, mereka kami lihat terheran-heran. Usaha anak muda yang hanya 23 tahun, ya, 25-26 tahun, bisa punya usaha 3, 4, 5 usaha. Kaget, terheran-heran. Ini bulan depan di mana lagi nih? Di itu ya, PIK ya, mesti doain itu ya. Satu pabrik lagi, dia punya gudang lagi. Saya bilang gila ya. Tapi itulah cara Tuhan. Yang tadinya dihina. Tapi dia katakan, ya, manusia boleh lakukan apa buat saya. Tapi saya tetap berpegang kepada Tuhan. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu dia. Ini yang Tuhan inginkan. Kita mengucap syukur, kita merenungkan hidup kita. Apakah kita sudah benar berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kalau berkenan di hadapan Tuhan, kita katakan apa? Tuhan, saya mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Tapi kalau saya lihat si A Tuhan, saya putar jarang. Saya nggak mau lihat mukanya. Saya kalau lihat mukanya seperti lihat kotoran. Sama aja bohong. Percuma. Itu kita tinggalkan. Karena ini yang menjadi menghambat berkat kita. Inilah dosa yang tanpa kita sadari bahwa dosa besar, dosa kecil itu sama. Maka itu Yohanes 8 ayat 4. Iblislah yang menjadi bapamu. Karena apa? Kita ingin melakukan keinginan-keinginan Bapa kita, pendusta, penipu. Dia ingin menjebak kita dan memisahkan kita dari kasih Allah. Itu cara iblis. Supaya apa? Rencana dan rancangan Allah pada kita, bahkan semua berkat yang Tuhan sudah siapkan, stuck. Tuhan over ke orang lain dulu. Sebenarnya kita semua ini punya berkat tersendiri yang Tuhan sudah siapkan. Tapi kenapa? Kok saya begini ya? Kok saya begini? Mari kita mulai mengintrospeksi, ya, merenungkan, ya, apa nih yang salah? Apakah saya dalam mengurus, ya, pekerjaan saya salah? Apakah saya mengurus pelayanan saya salah? Saya lebih mengutamakan fulus daripada pelayanan? Maaf, banyak yang begitu ya. Kalau melayani itu, kamu mau nggak bayar saya berapa? Saya kenal pembicara terkenal yang sekarang punya pukulan, waduh, puluhan juta. Dulu sama kami, aduh, masih pacaran, tapi begitu mulai naik, lupa. Dan akhirnya apa? Tuhan tegur. Tuhan tegur sakit loh. Akhirnya mulai hilang dari media sosial. Orang lain yang mulai mempublikasikan. Tapi ya sudahlah, itu urusan dia. Itu kenapa? Karena dia terlambat mengintrospeksi, mengoreksi kesalahan yang dia buat. Nah ini, dan banyak kali ada hamba-hamba Tuhan yang katakan begini. Mana perpuluhan kalian? Kalau kalian gak kasih perpuluhan, pundi-pundi kalian nanti akan bocor loh. Itu bukan berkat, itu kutuk. Dan tinggalkan hamba Tuhan dan gereja yang seperti itu. Kalau cuma lihat materi, gak perlu. Memang perpuluhan itu penting, tapi bukan hamba Tuhan menekan orang untuk mendatangkan kutuk. Dan ada lagi, wah Tuhan berbicara buat saya. Apa kamu itu spesial? Ingat, kita perlu ingat ya,
kita semua ini milik kepunyaan Tuhan. Waktu kita menjadi orang percaya, membuka kehidupan kita, Kristus berada dalam kehidupan kita. Ingat, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Apa? Mereka dapat mengusir setan, dapat menyembuhkan, dapat melakukan ini dan itu. Saya ingat, Bang Yaya ini kapan mulai main keyboard? Coba. Dulu mulai dari gitar ya Bang ya? Karena saya tahu betul. Tapi begitu saya lihat bisa main keyboard, luar biasa. Tepen. Kenapa? Kita mau nggak? Kalau kita mau, Tuhan akan tambahkan. Ingat, kita masing-masing sudah punya talenta yang Tuhan berikan. Maka itu jangan pernah kita mendukakan hati Tuhan dan Tuhan ambil dari kita. Kalau Tuhan ambil, Tuhan nggak akan berikan lagi. Cari sampai kapanpun, jungkar balik, kepala di bawah, kaki di atas, tidak akan dapat. Karena apa? Tuhan bilang, kamu hambaku yang jahat. Jangan. Mari kita introspeksi. Kita merenungkan dan mari ya kita memperbaharui komitmen kita bersama-sama dengan Allah. Berjalan bersama Dia dengan satu langkah demi satu langkah lebih baik daripada langkah 1000 mencapai dengan segala macam cara kekayaan. Tapi dengan satu langkah kita bersyukur karena di situ itulah berkat yang memang Tuhan telah siapkan bagi kita. Oleh sebab itu hari ini ibu kita ya, kakak, mama, nenek ya, sudah boleh bertambah 1 tahun usia 73. Kalau Tuhan berikan 80 usia manusia, berarti tinggal 7 tahun. Ingat. 7 tahun lagi kita bersama-sama dengan saudara kita. Jadi kalau mama ini telepon sama bibi ini, dia gelisah. Ini ada apa nih, ada apa? Langsung kita mesti kabur kemari. Bisa? Memang nggak ada neko-neko di pikiran kita. Tapi kita nggak tahu. Ada orang yang hari ini bersama-sama dengan kita, malam besok udah nggak ada. Dan ini terjadi. Saya 2 bulan mulai dari tahun kemarin sampai ini, 5 orang. Ini yang ini lagi meninggal, lagi online. Hai. Besok lewat juga di Ambon. Saya bilang, hidup ini kita nggak bisa prediksi. Alkitab katakan apa? Seperti uap. Air panas itu menguap, ya. Kalau kita buka tutupnya, kita lihat uapnya. Terus kemana? Gak tahu. Melayang lenyap. Seperti bunga. Maka itu kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Maukah kita mulai dari sekarang? Bu bangun, mari. Ajak anak, menantu, dan cucu-cucu. Kamu udah luar biasa. Mama ini saya lihat ya. Waktu saya mulai terjun melayani, saya bingung. Ini ada orang yang udah usia begini, udah punya anak dengan segala biaya kuliahnya, tapi setiap Sabtu atau Minggu tuh, ke Rawamangun ya. Rawamangun dari sini tuh saya pikir nggak dekat loh. Extension kan, ikut extension ya. Saya bilang hebat ya. Dan ketemu dengan adik yang memang sudah diubah Tuhan. Memang waktu pertama mama papa di sini nggak terima loh. Si bibi ini tinggalkan rumah ini. Tapi kalau dia kasih kesaksian, ya, dia mau ngucap syukur. Dia curi-curi, tapi dia curi ilmu dari Tuhan. Waktu paket datang buat mama, ya, dia bukan kasih buat mama. Dia pikir paket apa nih? Dia buka, dia baca. Di situ dia mulai berjumpa dengan Tuhan dan dia katakan, Tuhan, sudah waktunya. Saya harus tinggalkan keluarga ini. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Engkau. Dan ini hasilnya. Dan bersyukur, sampai saat ini, orang boleh remehkan kita, orang boleh acukan kita, orang boleh tidak menghargai kita. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersama Yesus kita dapat lakukan perkara besar. 1 ayat Bu Bangun baca buat kita untuk menutup kita. Dan kita minta Pak Teratur berdoa buat kita ya. Yeremia 29 ayat 11. Inilah firman Tuhan sebagai janji kita bagi orang percaya. Supaya kita merebut berkat mulai dari awal tahun 2025 ini bersama-sama dengan Yesus. Jangan pernah takut. Kalau Bang Yaya seperti sekarang ini kan kita nggak pernah tahu. Iya kan? Kok bisa sesukses ini? Dulu abang pakai motor apa bang ya? Sebelum motor gede. Iya kan? Akhirnya papa beli motor gede kan? Wah, ayo Yeremia 29 ayat 11 Kak. Iya. 29 ayat 11. Ini menutup kita.
Dan Abang Pak Teratur pimpin kita dalam doa. Ya. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, ingat ya, ini kata firman Tuhan kepada Yeremia. Tetapi bagi setiap orang percaya, aku mengetahui rancangan apa yang ada pada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Tritunggal, pada kita orang percaya, yaitu rancangan damai. Kata damai sejahtera ini Bapak Ibu, perlu kita ingat ya, kita nggak ada duit untuk makan pun waktu kita tenang, itu damai sejahtera. Yang sebenarnya membuat kita tenang itu bukan harta kita. Ada orang punya harta, tapi kalau nggak bisa menikmati bagaimana? John Davidson yang tadi saya katakan dari awal, ya, dia punya banyak harta, tapi usia 39 tahun untuk masuk ke 40 dia mengalami penyakit yang tinggal besok meninggal. Tapi dia bisa dapat surprise. Karena apa? Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Ada amin? Amin. Mari kita tunduk kepala, Pak Teratur doa buat kita.